Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ala manawasid al-habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sirril Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال الثانية النجاسة المخففة. Kita masuk ke najis yang kedua, di mana alhamdulillah pada pembahasan terakhir kita sampaikan yaitu tentang agsamun najasat, bagian-bagian najis, wa kaifiyati izalatiha, dan tata cara mensucikannya. Kita sudah sampaikan najis yang pertama yaitu najis mughalladah. Dan kita sudah sampaikan juga tata cara membersihkannya. Kita masuk ke najis yang kedua yaitu an-najasatul mukhaffafah. Najis yang ringan. Najis yang ringan sababut tasmiyatu bil mukhaffafah li'anna syari' khaffafa fi hukmiha. Jadi dikatakan kenapa dinamakan dengan najis mukhaffafah? Dengan kata lain itu najis yang ringan. Karena syariat meringankan dalam hukumnya. Di agama meringankan hukum najis yang mukhaffafah tadi. Makanya disebut dengan najis yang ringan. Wa hiya allati tatawaffaru fiha arba'atu syurut. Najis yang ringan itu memiliki 4 syarat. Catat baik-baik ya. Najis yang ringan apaan? Cuman kencing anak bayi. Itu najis yang ringan tuh. Anak bayinya apa di sini akan disebutnya, catat. Syurutuhu atau syarat najis yang ringan atau an-najasal mukhaffafah. Syarat pertama an yakuna baulan. Syarat pertama yaitu berupa air kencing. Kalau kotoran itu najis sedang, beda lagi. Ya, air kencing. Catat. Kemudian yang kedua an yakuna min sabi, yaitu keluar dari anak bayi laki-laki. Sabi laki-laki, terjemahannya balita. Balita kan apa? Laki bisa perempuan ya. Terus laki-laki sobi. Kalau perempuan sobi ya. Kadang-kadang kalau itu fokus dengan terjemahan bisa salah. Jangan pernah belajar tanpa guru. Akhirnya ngaco. Kalau bayi perempuan itu najis atau air kencingnya itu dikatakan najis mutawassitah atau sedang. Apa hikmahnya? Hikmah terutama dan utama lita'abbud. Syariat udah bilang begitu, ya udah. Itu hikmahnya. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa air kencing anak bayi laki itu najis apa? Ringan. Anak bayi perempuan najis apa? Sedang. Kita jawab itu sudah aturannya begitu. Itu yang disebut dengan lita'abbud. Aturan agamanya begitu, ya sudah. Cuman ada juga ulama berpendapat
Kenapa najis laki-laki atau kencing anak bayi laki-laki itu adalah lebih ringan? Li'annahu araqqu min bauliha. Karena air kencing anak bayi laki-laki itu lebih apa? Lebih apa kalau bahasa gitu tuh? Kalau yang perempuan itu lebih pekat. Apa ya kebalikan pekat? Hah? Kebalikan pekat apa ya? Hah? Pada kuliah nih, karena nggak ngerti, nggak pernah kuliah soalnya. Nah, encer, ya, lebih encer dibandingin air kencing bayi perempuan. Makanya disebut katanya dia punya apa namanya? Dia punya hukum makanya ringan. Ada juga ulama punya pendapat yang beda. Li'annahu yubtala daiman bihamlihi. Ada ulama bilang enggak, kenapa najis anak bayi laki-laki lebih ringan dibandingin air kencing apa? Bayi perempuan karena anak bayi laki-laki itu sering diangkat-angkat. Kan siapa aja yang angkat ya? Kalau perempuan kan kadang-kadang malu juga walaupun anak bayi. Gak sembarangan orang dikasih kan, kecuali keluarga. Kalau laki kan apa? Siapa aja mau ngangkat kan? Nah, karena siapa aja ngangkat, udah dihukumnya apa? Kencingnya ringan. Itu ada pendapat begitu juga. Ada lagi pendapat li'anna asla khalqihi min ma'in watin wa aslu khalqiha min lahmin wadam. Jadi ada lagi pendapat kenapa air kencing bayi laki-laki lebih ringan? Karena Nabi Adam diciptakan dari ma' watin, air dan tanah. Sedangkan Sayyidatina Hawa diciptakan dari daging dan darah. Ada lagi pendapat juga begitu ya. Apa-apa catat, ini pendapat-pendapat ulama. Tapi pendapat yang utama bukan itu, yang mana? Ya ta'abud, aturannya begitu sudah. Ketika antum ditanya kenapa Isya 4 rakaat, udah aturannya. Ngapain antum nanya? Kenapa? Kenapa nggak dibikin sama Allah 5 ya? Kalau nggak 6, kalau nggak 6,5, apa urusannya sama ente? Tugas seorang itu yang beribadah kepada Allah, tugasnya hanya sami'na wa ta'ana doang. Berani gak ente kerja di pabrik tertentu digaji 5 juta, datang ke bos. Bukan bos yang nggak bisa langsung ke atas ya. Apa namanya atasan kita? Hah? Apa namanya? Reader, ente tanya. Kenapa nggak digaji 7 juta ya? Kasih surat. Keluarlah dari sini. Apa urusan? Udah emang aturannya begini, gaji segini, nggak usah. Nggak usah protes. Nah, itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Kemudian yang ketiga, alla yablugha sabiyyu haulaini sanatain. Syarat ketiga yaitu anak bayi laki-laki tersebut belum berusia 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun, udah berubah hukum air kencingnya. Dari ringan jadi apa? Jadi sedang. Di bawah 2 tahun masih dianggap air kencing itu najis yang ringan. 2 tahun ke atas udah berubah hukum. Kenapa 2 tahun ke atas berubah? Karena bayi itu disusui selama berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilain, dalam Al-Quran disebutnya 2 tahun sempurna. Yang keempat, an la yut'ama ghairal laban al-taghaddi. Yang keempat yaitu tidak pernah konsumsi selain ASI. Tidak pernah diberikan asupan selain ASI. ASI ibunya mau langsung kayak pakai botol kayak pakai ASI. Nah, dari syarat keempat ini timbul banyak masalah zaman sekarang. Banyak rumah sakit kan yang simpan ASI. Apa namanya itu? Ada sampai donor ASI juga ada ya, bukan donor darah lagi. Nah, itu anak-anak bayi yang ibunya nggak punya ASI dikasihlah dari ASI-ASI ibu-ibu yang lain yang disimpan. Kasih minum. Nah, gimana hukumnya? Kalau dikasih minum 5 kali terpisah, itu jadi anak yang punya ASI. Makanya bisa jadi banyak orang di luar sono nikah kakak adik dari susu. Kan nggak tahu. Nah, terus gimana? Makanya ulama-ulama memberikan syarat.
Boleh kasih ASI orang lain asal orangnya kita tahu. Ini ASI siapa nih? Ibu Fulana binti Fulan. Panggil. Oh, ASI dikasih ke anak. 5 kali berarti ini anak susu apa? Ibu ingat. Dan kalau perlu kita tahu keluarganya di mana, tinggalnya di mana. Karena sudah saudara nih sama anak-anak si ibu. Bukan siapa aja ngasih ASI sekarang di rumah sakit. Itu kan bahaya. Semua itu ada aturan. Nggak bisa ngasih begitu saja sembarangan ya. Nah, di sini kata ulama, an la yut'am ghairal laban, tidak diberikan kecuali ASI ibu. Jika apa namanya itu? Diseling dengan mungkin dikasih pisang lah, dikasih apalah kan gitu. Kadang-kadang kan orang Betawi aneh-aneh nih. Dibaik udah dikokin juga macam-macam. Lah itu air kencingnya jadi najis sedang. Syarat air kencing bayi laki-laki najis ringan itu nggak dikasih kecuali ASI doang. Itu harus ingat. Tapi bagaimana Beb waktu dia lagi di akikah? Kan teknik tuh. Dikasih madu, kalau nggak dikasih apa? Korma, berubah nggak air kencingnya jadi yang sedang? Enggak. Tetap najis ringan. Kenapa? Karena yang namanya tadi teknik itu hanya sedikit dan itu sunnah. Ada aturannya. Nggak masalah. Atau seandainya dikasih selain ASI itu perasa. Contoh mungkin ASI ibunya di botol. Dikasih ke anak kagak mau. Akhirnya maaf ya, ibunya dikasih sedikit gula. Campurin gula dan air ASI dikasih. Itu juga nggak apa-apa kata ulama. Gula, garam, dan tahnik nggak apa-apa. Tahnik tahu kan tadi? Nah, kan kadang-kadang pakai korma, kadang pakai madu, atau dikasih perasa berupa garam atau gula, masih tetap najis ringan. Kalau sudah dikasih pisang, dikasih makan, dikasih bubur bayi, itu berubah menjadi najis sedang. Ingat itu ya. Nah ini 4 syaratnya nih. Apa itu najis ringan? Kalau kita bahas secara umum, najis ringan itu najis anak bayi laki-laki yang usia di bawah 2 tahun dan tidak dikasih makan, minum kecuali ASI ibu. Apa syaratnya? Ini syarat yang 4 tadi. Yaitu air kencing. Kalau air besar apa? Najis sedang, ya, air kencingnya doang. Yang kedua laki-laki, anak bayinya. Ketiga belum sampai 2 tahun. Keempat nggak dikasih makan atau asupan kecuali ASI. Kalau cuma teknik atau ngerubah rasa dikit dengan garam atau gula itu masih nggak masalah. Masih nggak masalah, tetap dianggap najis ringan. فَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَنَجَاسَتُهُ مُتَوَسِّطَةٌ. Jika salah satu di antara 4 syarat ini gugur, maka najis kencing tadi menjadi najis yang sedang. Satu aja kagak ada, gugur. Usia udah di atas 2 tahun, udah sedang. Yang keluar bukan kencing, tapi buang air besar, sedang. Yang kencing anak bayi perempuan, sedang. Oke, salah satu berubah dari 4 ini, sudah berubah hukumnya menjadi najis sedang. Bukan najis ringan. Kaifiyatu izalatiha, tata cara menghilangkan najis yang ringan. Gak sulit. Gak sulit menghilangkan najis yang ringan. Di sini dikatakan tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Bi an yakun al-ma' akthar min al-baul wa la yushrat as-sailan al-ma'. Tata cara membersihkannya atau mensucikannya tathuru birashil ma', cukup dicipratin air. Kena baju, ente lagi gendong anak, bayi laki-laki, usia di bawah 2 tahun, cuman ASI doang. Duduk, pas begitu berdiri, bekas kencingnya ada. Apa yang harus dilakuin? Ambil air dengan tangan, cipratin aja. Cipratin ke seluruh bekas kencing tadi. Dan airnya agak banyakin, biar lebih banyak dari kencingnya kan. Dibanyakin gitu, cipratin. Udah, selama baunya kagak kecium, warnanya udah mulai pudar, kagak ada warna,
udah aman. Nggak usah dicuci, dibejek-bejek, nggak usah. Tetap ente pakai sah. Itu ya. Karena kata ulama, la yusytaratu sailan al-ma'. Nggak perlu airnya ngalir, nggak perlu. Kalau airnya harus ngalir bukan dicipratin namanya, diguyur. Kalau cipratin kan nggak ngalir kan. Yang penting keciprat, seluruhnya kena, agak banyak cipratannya, nggak ada warnanya, aromanya kagak ada, udah. Biasa anak bayi juga kencingnya nggak ada aromanya sih. Udah kena air juga apa? Udah pudar, dia punya aroma dan warna. Udah sah dan udah suci. Nggak usah diperes-peres. Nah, itu namanya najis ringan. Tapi ada seorang ulama bernama Syekh Abdullah Bafadl atau Syekh Muhammad Bafadl, lupa nih. Antara Muhammad atau Abdullah namanya. Marganya Bafadl emang di Hadramut, di Tarim. Beliau ini punya mahabbah luar biasa ke habaib. Cintanya luar biasa ke habaib. Beliau setiap ngajar itu selalu mangku anak-anak habaib di Tarim. Dipangku sama dia. Itu cerita masyhur di Tarim ya. Jadi pernah dia mangku anak habaib ini sudah di atas 2 tahun umurnya. Begede. Begitu bangun, udah mau sholat nih, bangun nih. Anak. Dia juga bangun, Syekh Abdullah atau Syekh Muhammad Bafadl, lupa ada namanya. Ada bekas kencing di celananya, di sarungnya nih. Sarungnya beliau nih, Syekh nih. Tapi tetap sholat. Kelar sholat, murid-muridnya nanya, Syekh, tadi kan yang antum pangku itu di atas 2 tahun. Bukan anak kecil lagi. Kata beliau, betul. Cuman kalau kencingnya habaib itu suci. Buat di pribadi. Buat di pribadi suci, nggak najis. Itu mahabbah ya, itu mahabbah. Salah nggak orang cinta begitu? Ya Syekh Hariri cintanya gimana coba? Syekh Hariri itu kan ceritanya masyhur dan itu bukan dongeng, kenyataan. Bahkan dokter yang periksa beliau tuh kaget. Di ronsen tuh jantungnya nggak ada. Sampai disangka, apa nih? Alatnya rusak kali, sampai ganti alat, kagak ada. Jadi kan nggak bisa ke foto, jantung kagak ada. Ketika ditanya kata beliau apa? Saya sudah berikan jantung saya buat siapa? Buat Rasulullah. Maksudnya mahabbah, cintanya ke Nabi luar biasa. Itu mahabbah udah beda magom udah. Kalau kita kan mahabbah lisan belum sampai hati, jangan ikut-ikutan. Anak habaib yang tidak pangku, oh, enggak najis, enggak, cinta itu belum sampai situ. Tetap aja najis, itu bersihin, itu bersihin. Nah, kemudian as-salitsatu yang ketiga, an-najasatul mutawassithah, yang ketiga najis yang sedang. Apa itu najis yang sedang? Wahya sa'irun najasat. Seluruh najis selain najis yang ringan dan najis yang berat. Najis yang berat, najis yang bersumber dari haiwan, anjing dan babi yang lahir antara kedua-duanya atau antara kedua-duanya dengan binatang yang suci. Lahir anak tuh anak tetap ngikut najis, salah satu orang tuanya yang najis. Kambing kawin sama anjing seandainya. Lahir kambing, tetap itu kambing yang lahir hukumnya seperti anjing tadi. Jadi tetap najis berat. Najis berat itu anjing dan babi. Anjing babi kawin atau anjing kawin sama apa? Kambing, babi kawin sama sapi seandainya. Yang lahir walaupun bentuknya sapi tetap najis berat. Yang kedua najis ringan, air kencing anak bayi laki-laki belum usia 2 tahun dan belum dikasih asupan kecuali ASI. Yang ringan seluruh najis selain yang sedang dan yang berat. Paham ya? Yang berat kan anjing babi, sedang air kencing anak bayi laki-laki. Najis yang sedang seluruhnya selain yang 2 tadi. Seluruh najis disebutnya najis yang sedang. Sababut tasmiyati bil mutawassitati lianna syari'ata wasata fi hukmiha wa tanqasimu hadhihi najasatu ila qismain. Kenapa dinamakan najis yang sedang? Karena syariat memberikan hukum apa? Hukum yang sedang dalam mensucikannya. Jadi nggak berat banget kayak najis yang berat,
nggak diringankan banget seperti najis yang ringan. Cara bersihinnya tengah-tengah. Kita disebut najis yang sedang, najis yang tengah, mutawasithah. Cara bersihinnya nggak seberat najis yang berat, nggak seenteng najis yang ringan, tengah-tengah dia. Nah, kemudian najis yang sedang ini terbagi dua. Nggak seperti najis yang ringan dan najis yang berat, nggak ada bagiannya. Kalau najis yang sedang ada bagiannya, terbagi dua. Ada yang disebut dengan najasatun hukmiyah. Najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Dicatat, nanti saya terangin. Wahiyallati la launa wala riha wala ta'ma laha. Najis yang hukmiyah itu najis yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Itu najis hukmiyah. Nggak ada warnanya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya. Contohnya apa? Air kencing yang udah kering. Kering udah lama. Cium-cium juga udah kagak ada bau apa-apa, udah lama keringnya. Sehingga nggak ada sifat tuh, warna nggak ada, rasa kagak ada, nggak usah dirasain sih. Maksudnya kurang lebih nih, rasa juga kagak ada nih. Dan aroma pun kagak ada. Itu disebut najis hukmiyah. Begitu juga najis hukmiyah itu seperti kalau ada najis di lantai yang ajarin tuh. Najis di lantai, kencing anak atau buang air besar anak di lantai. Ente angkat pakai yang namanya tisu kering berkali-kali. Angkat berkali-kali sampai benar-benar nggak berbekas. Ente cium nggak ada aromanya sama sekali. Saking nggak berbekasnya lagi. Karena berkali-kali ente bersihin. Nggak ada baunya, kagak ada warnanya, dan kemungkinan besar nggak ada rasanya. Udah berkali-kali. Nah ini lantai yang itu begitu namanya apa? Najis hukmiyah. Itu lantai yang kena najis tadi, yang kita angkat najisnya pakai tisu kering, jadinya apa? Hukmiyah. Ketika masih ada kotoran anak, itu lantai disebut najis apa? Ainiyah. Karena nampak najisnya masih ada. Disebut dengan ainiyah. Begitu dihilangin najisnya, belum dicuci, itu lantai jadi najis hukmiyah. Di sini akan dikasih tahu cara membersihkan najis hukmiyah. Sababut tasmiyati bil hukmiyah li'annana hakamna 'alal mahal binajasatihi biduni wujudi sifatin min sifatiha. Kenapa disebut dengan najis hukmiyah? Karena tempat yang terkena najis tadi kita hukumi sebagai najis. Tempat yang kena najis tadi kita hukumi sebagai najis. Meskipun nggak ada warna, nggak ada rasa, nggak ada bau. Kita hukumi tetap najis. Akan disebut najis hukmiyah. Dihukumi najis. Walaupun kagak ada bendanya. Benda najisnya nggak ada, tapi tetap kita bilang najis. Nah itu namanya, saya hukumi lantai ini najis. Tapi nggak ada warna, bau, rasa. Iya, najis hukmiyah. Karena dihukumi tetap najis. Itu maksudnya najis hukmiyah. Lantai nggak ada najisnya, tapi dianggap najis. Ya. Rupa najisnya nggak ada, tapi tetap najis. Nah itu namanya najis hukmiyah. Lantainya saya hukumi sebagai lantai yang najis. Walaupun nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada warna. Apa cara membersihkannya? Gampang. Tathuru bijariyanil ma'alaiha. Itu cara membersihkan najis hukmiyah cukup diguyur dengan air kalau itu baju. Kalau itu lantai cukup digenangi air. Kayak tadi tuh. Kita punya anak kencing. Kita yang penting tandain tuh ininya lantainya, lantai itu tuh. Kita bersihin sampai kering pakai lap kering atau tisu, terserah deh, pokoknya yang kering. Jangan pakai tisu basah ya, najis kemana-mana. Sampai hilang. Itu cium nggak ada lagi aromanya sama sekali. Nah itu lantai najis hukmiyah. Diapain? Ambil air pakai tangan kayak kalau emang dikit kencingnya, atau pakai setengah gayung kalau itu banyak. Kenangin air di atasnya, udah.
Nah itu air yang gendang di atas najis hukmiyah najis nggak? Enggak. Itu habis ngenangin air, yang diinjak-injak tuh air kagak najis. Lantainya bersih, airnya kagak najis. Nah caranya mudah sebenarnya bersihin najis yang ada di lantai. Gampang sebenarnya. Yang sulit itu kalau di karpet atau di kasur. Akan waktu. Ente kalau najis di kasur atau di karpet nih, ente harus bersihin dulu sampai kering. Benar-benar kering, diapain sekarang? Dikasih air. Habis dikasih air, ente keringin lagi. Kenapa harus dikasih air? Karena kalau ente lap doang, aromanya tetap ada. Nggak mungkin hilang aromanya kan? Pasti ada. Kasih air lagi. Habis ente keringin, kasih air, keringin lagi. Nah, habis ente keringin, diemin. Ente kasih kipas sampai kering. Nah, kalau udah kering ente cium, nggak ada lagi baunya sama sekali. Jadi apa ini karpet? Hukmiyah, baru genangin air lagi. Agak sulit di situ doang ya. Sama kasur sama begitu. Ente punya anak kencing di kasur. Bagian kencingnya ente lap sampai agak kering. Sudah kerasa kering atau belum kering, ente keringin dulu, ente genangin air, ente lap lagi. Lap sampai agak kering, ente kasih kipas. Sampai kering. Begitu kering dicium. Nggak lagi ada baunya, ente genangin lagi air ketiga. Baru suci. Tapi yang tengah-tengah kasur gimana? Kan nyerap tuh. Nggak usah dipikirin tengah-tengah kasur mah. Yang kena badan kita kan bagian atas. Emang ente pas lagi tidur masuk ke kasur gitu ke dalam? Nggak usah ya. Yang ente pikirin cuma apa? Bagian atas kasurnya. Seperti itu. Itu kalau najis yang hukmiyah. Kita selesaikan najis dulu ya. Yang kedua najis ainiyah. Najasatun ainiyah. Najis ainiyah. Nah, najis ainiyah ini wahiyallati laha launun au rihun au ta'mun. Najis ainiyah yaitu najis yang memiliki warna dan bau dan rasa. Warnanya ada, baunya ada, rasanya ada. Dalam kurung bendanya ada. Gitu aja. Dalam kurung najisnya apa? Ada kelihatan. Ya contoh ini mungkin kalau di baju. Kalau di baju kita anggap ya ada warna, ada bau, ada rasa. Nah, kalau najis yang semacam ini summiya bidzalika, kenapa dinamakan najis ainiyah? Ainiyah itu diambil dari kata ain, musyahadah, bisa dilihat dengan mata. Mata bahasa Arabnya apa? Ain, disebut ainiyah, bisa dilihat nampak dengan mata, najisnya kelihatan, maka disebut najis ainiyah. Nah, kaifiyatu izalatiha, adapun cara ngebersihinnya, ghasluha bil ma' hatta tazula awsafuha, yaitu cara bersihin najis yang ainiyah yang nampak tadi harus diguyur dengan air hingga hilang warna, bau dan kalau ente punya sarung dikencingin kucing, gimana bersihinnya? Ya udah pakai keran, ente guyur pakai air, peres-peres sampai ente cium ada baunya lagi, warna nggak ada, ente cicipin dikit deh. Kalau ente mau cicipin, nggak ada rasa. Nah, udah bersih nggak? Bersih. Walaupun nggak pakai sabun, nggak syarat pakai sabun. Kalau syarat pakai sabun, orang dulu rata-rata nggak sah sholatnya berarti, nggak ada sabun sama dulu. Syaratnya itu pakai air nggak ngalir. Kalau sudah pakai air kagak bisa hilang, mau nggak mau pakai sabun, baru pakai sabun. Baru itu pakai sabun. Udah pakai sabun juga, diperes, kagak hilang juga. Nanti hukumnya ada. Nanti kita bahas hukumnya, hukum agak panjang tuh. Ada najis, ente bersihin, sampai pakai sabun pun kagak hilang. Entah warnanya, entah rasanya, entah baunya. Gimana tuh hukum pakaiannya? Itu nanti ada pembahasannya. Yang penting ente sudah usaha bersihin. Nanti kita bahas umumnya, najis yang nampak, diguyur pakai air, diperes, bersih, nggak ada warna, bau, rasa, dia katakan suci. Walaupun kagak pakai sabun. Nah, oke, zaman sekarang kan yang namanya mesin cuci udah canggih nih. Nanti kita bahas juga soal mesin cuci ada di sini. Yang canggih, mesin cuci canggih itu udah aman sebenarnya. Yang apa namanya itu? Yang otomatis.
Karena pakaian masuk, air ngalir. Putar-putar kebuang. Lagi, diisi lagi sama air. Putar-putar kebuang. Diisi lagi sama air. Itu udah cakep. Yang enggak, yang harus sedikit diperhatikan tuh kalau mesin cuci yang biasa. Yang ada 2 tabung tuh. Kan yang ngisi kita sendiri airnya. Nggak bisa ngisi sendiri dengan udah kita buang, kita isi sendiri. Buang, isi sendiri. Nah yang kayak gini nih harus diperhatikan baik-baik. Kalau seandainya air yang kita isi kurang atau nggak pas, maka supaya menghilangkan was-was kalau di pakaian ada najis ya. Kalau nggak ada najis nggak usah dipikirin. Kita punya pakaian masuk sama pakaian bini, sama pakaian anak, anak itu udah gede. Itu dibersihin, udah dikeringin. Tadi ada najis nggak usah dipikirin. Berarti nggak ada najis. Kalau dari awal tahu ada najis, nanti sebelum dikeringin, setiap baju diapain? Angkatnya begini, guyur pakai selang, masukin pengering satu-satu. Nah, baru dianggap suci. Takutnya kadar air yang kita masukin kan nggak sesuai. Kalau mesin cuci otomatis, dia sudah ada levelnya. Kalau pakaiannya banyak, levelnya apa? Airnya semakin banyak, dia udah baca sendiri itu ada jinnya emang udah. Bisa baca sendiri. Lah kalau kita ngisi sendiri, kadang-kadang ya cukup segini, padahal nggak cukup sebenarnya. Oke, dia lebih lebih paham deh tuh kalau yang otomatis tuh ya. Itu cukup untuk bersihin baju yang ada najis. Makanya di laundry ya kadang-kadang nih ada laundry suka buat narik masyarakat laundry syariat. Syar'i. Ya semua laundry juga sama ya. Nah, tergantung laundrynya. Kalau laundrynya emang orangnya bersih mah mau laundry syariat mau kagak syariat, semua masuk mesin cuci. Nah, mungkin kalau pakai syariat apa? Kasih bukur, mau dikasih lupa kagak, sama aja sebenarnya. Ya, sampai sini dulu. Insya Allah nanti gimana Bib kalau nggak hilang warnanya, nggak hilang rasanya, nggak hilang baunya, padahal udah pakai sabun, itu nanti kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu alam bisawab. Biasa sebelum ditutup ada pertanyaan dipersilahkan. Fadhil. Fadhil, fadhil. Assalamualaikum. Ah, 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 terus. Ya. Begini soal itu ya. Ada orang belum akikah tapi udah masuk waktu kurban. Begini aja kita lebih terangin lebih luas ya. Boleh gak dia akikah nggak kurban? Boleh. Boleh gak dia kurban nggak akikah? Lebih bagus. Karena momennya pas. Momen lagi kurban. Ada orang mau kurban tapi belum akikah. Tapi dia pedulin akikah nggak mau kurban. Boleh gak? Ya boleh nggak masalah. Kurban hukumnya sunnah muakkadah. Tapi lebih bagusnya mana? Kurban. Karena kurban tiap tahun. Kalau akikah kapan aja? Dan akikah bagi orang yang sudah besar itu sunnahnya nggak lebih disunnahkan dibandingin yang masih bayi. Beda. Boleh nggak saya gabung dua-duanya? Boleh, kata Imam Ramli. Imam Ramli ngebolehin. Ya. Kata Imam Ramli, jika dia mau kurban sekaligus diniatin akikah, sah. Cuman kita udah bahas, ulama kita bilang, ini kita terapkan buat orang yang mungkin ekonomi menengah ke bawah. Artinya kalau dia mau akikah sendiri, korban sendiri butuh apa? Waktu untuk ngumpulin duit. Sehingga ya udah diniatin sekaligus dua-duanya. Kalau orang kaya jangan pelit amat ya. Beli aja buat kurban, beli juga buat akik. Mau digabung juga niatnya. Lewatan kalau orang kaya. Kalau Imam Ibnu Hajar bilang nggak boleh. Karena nggak boleh dua niat sekaligus dalam satu perkara. Harus beda. Bisa nggak pakai pendapat Imam Ramli? Boleh. Masalah buat orang yang tadi yang mungkin ekonominya pas-pasan. Yang kaya jangan dikasih hukum ya. Orang kaya nanya, boleh gak anda potong sapi dua niat? Gak boleh, gitu aja. Lo kenapa gak boleh? Lo orang kaya, bisa beli ya? Beli sapi juga. Ada lagi, Fadol.
Nah, begini, sholat id itu sunnah. Orang nggak sholat id dosa nggak? Nggak. Cuman sebaiknya sholat id. Nggak sempat ke masjid, di rumah bisa sholat id. Karena kalau sholat id itu beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu harus ada 2 khutbah plus 2 rakaat. Kalau sholat id 2 rakaat tanpa khutbah sah nggak? Sah. Ya, harus pakai khutbah. Khutbah sunnah sendiri, walaupun satu kesatuan satu paket ya. Sholatnya sunnah sendiri. Kalau nggak sholat nggak apa-apa, tapi jangan ditinggal juga. Itu kan Nabi selalu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah sekarang ada orang habis sholat id nggak mau sholat Jumat karena hari Jumat. Kan banyak nih orang awam yang suka ngomong kalau udah di hari Jumat sholat id, Jumatan jadi sunnah. Ya Allah, ini anak kadang-kadang anak suka bilang banyak asatidnya suka nyepelehin hukum. Bukan kita ngatain ya asatid yang alim, masya Allah banyak. Kita mah masih sedikit ilmunya. Cuman yang kita dapatnya dari guru. Kalau hukum kita nyampein, ada orang nanya orang awamnya, apa hukum anjing? Najis menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik kagak, suci. Jadi nggak apa-apa biar anjing. Jadi kita ngasih hukum apa? Nyomot-nyomot. Yang penting ngeringanin buat orang awam. Apa yang terjadi? Itu bahasa orang awam keluar. Kan sunnah sholat Jumat. Kata siapa? Itu pendapat dalam madhab Imam Ahmad. Di zaman Nabi memang pernah kejadian. Sholat Jumat itu di hari Id. Jadi setelah sholat Id, Nabi bilang kepada sahabat, ya udah yang rumahnya jauh kagak usah. Gak usah sholat karena rumahnya jauh-jauh. Jauh. Butuh apa? Waktu untuk sampai lagi ke masjid Nabi. Jauh, cuma pakai kuda, pakai onta. Nah sekarang. Jadi alasan udah kagak nyambung kalau sekarang dibawa-bawa. Gara-gara sholat id, sholat Jumat jadi sunnah. Ngaco. Sholat Jumat wajib. Masa sholat yang wajib jadi sunnah gara-gara sholat sun? Gak bisa. Jadi tetap sholat Jumat harus dilaksanakan. Ada alasan. Jangan suka ngeringanin hukum ya. Itu banyak juga. Emang banyak orang ngomong gitu. Bukan sunnah, Bib. Siapa loh? Ada ustadz yang ngomong. Tuh. Makin lebih bagus lagi, kita di Indonesia kan mayoritas Syafi'iyah. Yang disampaikan hukum madhab Syafi'i aja udah. Nggak usah sampai ini. Ada sih pendapat imam ini bilang begini, imam ini. Jangan suka begitu. Kenapa? Nanti ke depannya orang awam kan nyari yang enak-enak. Oh nggak apa-apa. Contoh, hamil luar nikah. Secara hukum, fikih, boleh nggak akad? Madhab Syafi'i boleh. Madhab Imam Ahmad nggak boleh. Harus ngelahirin dulu. Baru boleh nikah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah bilang boleh walaupun dalam kondisi hamil. Sekarang karena kita nyampiin begitu, boleh kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang apa? Nggak boleh. Jadi nggak apa-apa lah. Walaupun kita mayoritas Syafi'i, kalau menyampaikan hukum, kalau sudah menjadi tala'ub, sudah mulai dipermainkan tuh hukum, kita ambil yang mana? Yang berat. Walaupun itu bukan mazhab kita. Kita ngambil berat kenapa? Biar nyetop orang itu yang suka hamil luar nikah. Makanya anak kalau ditanya, boleh nggak nikah? Nggak boleh, haram nikah. Gimana lo haram? Imam Syafi'i bilang nggak apa-apa. Bisa jawab nih. Kata siapa Imam Syafi'i bilang nggak apa-apa? Ustadz yang ngomong. Nah begitu tuh. Jangan suka diringanin. Kalau yang berat-berat dan dianggap sama masyarakat biasa, ambil hukum yang berat. Biar mereka berpikir, janganlah. Karena di akhir zaman memang kata Nabi, tanda-tanda as-sa'ah hari kiamat, banyak anak zina yang lahir. Memang anaknya nggak dosa, anaknya nggak berdosa dan nggak punya dosa apapun tuh anak. Cuman kan kesian, binnya putus. Ini anak zina seandainya nikah, dia punya anak, bin dia pasti, bin dia. Cuman bin siapa ke atas? Wallahu alam. Kan diputus secara nasab, kesian. Dan itu tanda-tanda akhir zaman kata. Kita jaga. Ketika hal kayak ini terjadi, kita agak sedikit tasdid. Kita kasih hukum yang lebih berat. Kenapa? Karena dianggap biasa. Zaman dulu mungkin tanya Ustaz Sobur deh. Orang dulu ketahuan jangankan hamil ya. Ketahuan zina aja mungkin dari kampung udah nggak ada mukanya, apalagi hamil. Hamil luar nikah, nggak mungkin ada lagi di kampung itu. Tak kemana deh. Udah pindah ke Papua atau ke Kalimantan, udah nggak bakal dilihat lagi udah umur hidupnya. Kenapa? Malu luar biasa orang dulu tuh. Sekarang mah
Mau hamil, nangis sebentar. Siapa yang hamilin fulan? Udah panggil, kapan angkat? Udah panggil, kapan angkat? Itu ya, karena dianggap ya biasa. Makanya lebih baik begitulah kita menyampaikan hukum yang umumnya itu mazhab Syafi'i. Ketika sudah ada talaub main-main dengan hukum, kita ambil asyaddul ahkam. Ambil hukum yang agak berat, yang orang awam tuh berpikir. Jangan mainin agak. Ya, ada lagi, fadhal. Pertanyaan ketiga. Ada ya, Allah a'lam bis-shawab. Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma haqqil Fatihah wa sirril Fatihah وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إدادة الصحب والحمد لله تناهي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.